warahmatullahi wabarakatuh. Halo Suskazen, selamat datang di Dosen Hub. Masih bersama dengan saya, Mujawara Hanafi. Di sini kita membahas tentang isu, riset, dan insight ilmiah dari para dosen yang tentu penuh inspirasi dan pengetahuan. Nah, hari ini sudah ada di depan saya, yaitu Al-Ustadz Muhammad Soim, MA, dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Halo Cak Soim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cak So ini sebelum kita mulai silahkan untuk menyapa Suskazen terlebih dahulu nih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suskazen ya. Suskazen. Suskazen, selamat siang menjelang sore. Insya Allah kurang lebih setengah jam ke depan kita akan ngaji bareng terkait dengan dakwah dan perkembangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Soim sudah datang di Dosen Hub. Nah, Suskazen, untuk podcast kita kali ini kita akan membahas tentang dakwah masa kini bersama Cak Soim. Nah, Cak Soim nih, mungkin dakwah dari zaman Nabi sampai zaman Pak Soim muda sampai dengan sekarang itu pasti ada perbedaannya. Nah, menurut Pak Soim itu sendiri gimana dakwah masa kini itu seperti apa? Terima kasih Mbak Nafi. Iya. Pertama, saya ingat pesan dosen saya dulu waktu S1 ya, bahwa dakwah itu ya, beruntunglah kalian yang masuk fakultas dakwah ketika itu. Jadi orang yang masuk fakultas dakwah itu masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kenapa? Ya bisa kita lihat, kata dosen saya itu, setiap Anda yang punya profesi berdakwah, katakanlah ceramah di suatu masjid atau tempat, selesai tamat, sesudah ceramah itu, kalian langsung dapat amplop. Nah, itulah keberuntungannya ya. Itu lelucon dari dosen saya. Jadi kerja dakwah itu adalah kerja orang-orang yang beruntung. Langsung dapat imbalan, cash. Nah, belum tentu yang jurusan lain itu beruntung seperti Anda yang masuk fakultas dakwah hari ini. Itu kata dosen saya dulu. Tujuannya untuk memotivasi, mungkin biar semangat kuliahnya di fakultas dakwah ya. Tapi kalau kita runut dari awal dulu ya, dakwah itu kan sebenarnya memang ajakan mulia, Mbak ya. Benar. Di berbagai surat dalam Al-Quran itu sudah diabadikan ya, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa dakwah itu memang pekerjaan mulia ya. Dan itu diwajibkan oleh setiap kita yang beragama Islam. Semua orang berarti yang bermuslim. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya kamu itu sebaik-baiknya manusia yang dilahirkan, yang punya tugas mulia, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia untuk berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Ya, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada hal-hal yang buruk. Jadi dakwah secara konsep keilmuannya seperti itu. Pekerjaan mulia mengajak seseorang untuk berbuat baik dan mencegah seseorang agar jangan melakukan hal-hal yang mungkar. Begitu Mbak Nafi ya, pengantar ilmu dakwahnya seperti itu. Baik, nah Cak Soim, kalau zaman Cak Soim dulu masih muda sama zaman sekarang ini, apakah beda nih cara dakwahnya nih, Cak? Ya, tentu berbeda Mbak ya. Kalau dulu katakanlah kita kan dari kampung nih. Iya. Kalau dulu kecil-kecil kita kampung berdakwah itu memang orang-orang tua kita itu mengajarkan kepada kita untuk mencontoh sosok seorang dai kan gitu. Benar. Nah, jadi ada kekhawatiran kalau seorang dai itu memang harus paham kitab, kemudian ilmu sejarahnya masa, kemudian ilmu agamanya juga sudah mateng, baru dia bisa berdakwah ke mana-mana kan gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kemudian pengertian dan
pemahaman kita terhadap dakwah, ternyata dakwah itu sangat luas sekali ya. Bahkan sekali lagi kita ngutip dari tulisannya Cak Non ya. Cak Non. Sebenarnya Anda berkata dan berbuat baik saja itu sudah termasuk berdakwah. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Tidak serumit yang kita bayangkan kalau kita jadi pendakwah harus punya ilmu agama dan segala macam. Jadi sederhana sekali, Anda berkata baik dan berbuat baik itu sudah masuk dalam kategori berdakwah. Sederhana. Apalagi nanti kita kaitkan dengan perkembangan media ya. Mungkin ya setiap kita mungkin sudah punya apa namanya ini, smartphone, gadget dari yang mulai yang murah sampai yang paling mahal. Itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk media dakwah. Apapun bentuknya, termasuk tadi kita membuat story dengan kata-kata yang baik, itu sudah termasuk dalam kategori berdakwah. Baik, sesederhana itu ternyata dakwah selama ini ya Cak Soim. Tanpa kita sadari, kita nggak ngapa-ngapain upload story itu udah berdakwah kalau isinya tentang dakwah. Nah, terkait tentang isi nih Cak, mungkin karena masyarakat ini kan yang penting dari ustadz ini ya udah share. Nah, apakah itu mengurangi nilai-nilai dari isi dakwah itu sendiri Cak? Ya, masing-masing kita kan punya idola dai ya. Figur misalkan masyarakat Riau punya sosok Ustadz Abdus Somad ya. Kemudian di daerah Kalimantan atau Sulawesi punya sosok Ustadz Dasat Latif ya kan. Atau kalau di Jawa itu banyak Gus-Gus, mulai Gus Baha, Gus Ikdam, apalagi semuanya itu menjadi figur dan sosok bagaimana ustadz-ustadz itu, buya-buya itu, gus-gus itu menerapkan metode dakwahnya, mulai dari bahasanya, kemudian media yang dipakainya. Nah, selama itu tidak, saya kira tidak apa, misalkan kita mengutip perkataan dari Gus Baha tentang fikih, ya, selama itu tidak merubah makna dan nilai maksud tujuannya, saya kira itu juga termasuk dakwah. Karena kita langsung sumbernya memang benar dari Gus Baha itu. Yang disampaikan itu benar. Dan saya kira itu lebih baik ya. Dan lebih bagus kita teruskan beberapa kali. Artinya kita juga melanjutkan misi dan pesan dakwah oleh Gus Baha itu kepada khalayak masyarakat ramai. Cak Soim sendiri nih mungkin ada role modelnya gitu nggak Cak? Ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang selama ini Cak Soim patuhi gitu Cak? Kalau saya Mbak Nafi sebenarnya memang karena dari kuliah S1 dulu itu sering baca dan mendengarkan pengajian-pengajiannya Cak Nun ya. Cak Nun. Jadi saya lebih cenderung memang model berdakwah itu cenderung meniru ke Cak Nun. Jadi pemikiran, model gayanya. Bahkan saya juga masuk sudah dalam komunitas kenduri cintanya Cak Nun. Jadi setiap malam Jumat beliau itu mengadakan pengajian umum. Nah, kita ikut secara live streamingnya. Nah, jadi ya role model saya untuk sementara itu Cak Nun. Buku-bukunya, pemikiran-pemikirannya saya kira sangat sederhana, tapi sungguh pesan dakwahnya itu luar biasa gitu. Dia ngaji tentang masalah sosial, dia ngaji tentang budaya masyarakat Indonesia. Jadi pendekatannya itu lebih ke kulturalnya, budayanya, mengikuti budaya yang ada di Indonesia. Tidak kaku harus ikut budaya asli. Tidak kaku. Jadi pesan dakwahnya itu memang dibungkus dengan model-model kebudayaan yang ada di Indonesia. Baik, Cak Soim. Cak Soim melihat kan selama ini ada banyak nih cara ustadz-ustadz, cara gus-gus, cara kiai-kiai dalam berdakwah. Ada yang mungkin pakai sarana seperti ini, seperti itu. Nah, itu menurut pandangan Cak Soim sendiri gimana, Cak? Iya,
Kita memang berdakwah itu sekarang sudah banyak kemasannya ya Mbak. Apalagi medianya sudah canggih. Ya, bagi mereka yang punya tim dakwah misalkan, tentu dalam menyampaikan dakwahnya dia sudah punya tim ya kan. Iya benar. Bisa nanti lewat misalkan disebarkan melalui YouTube-nya, kemudian media-media yang lain yang sudah benar-benar dikemas ya, dalam tim itu. Bahkan memang ustadz-ustadz kita yang terkenal rata-rata memang sudah punya tim itu. Jadi untuk pesan dakwahnya itu memang sekarang sudah bisa diakses ke seluruh penjuru negeri ini. Kita tidak pernah membayangkan dulu, mungkin di kampung kita Mbak, kebetulan kita sekampung ya. Iya, kita sekampung. Di Pulau Kijang itu dulu tidak pernah terbayangkan oleh kita akan ada Android yang bisa kita tonton ustadz-ustadz yang terkenal itu melalui media YouTube itu ya. Tapi sekarang siapa yang tidak punya akses itu? Nah, semuanya bisa mengakses. Jadi meskipun ustadz itu ceramahnya di luar negeri, dia bisa dengarkan di kampung sampai bahkan kampung pelosok. Ya. Itu tidak pernah terpikir memang, dan itu luar biasanya. Saya kira perkembangan dakwah itu yang harus kita terus munculkan inovasi-inovasi baru, bagaimana dakwah itu bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat sampai masyarakat yang terpencil itu. Baik, Cak. Nah ini saya lihat di FYP, di TikTok, di IG itu kan ada fenomena nih, Cak. Fenomena itu ada yang beranggap banyak masyarakat tuh sekarang main gus-gusan gitu. Mungkin penyampaiannya, cara menyampaikan dakwahnya pakai joget-joget, pakai nyanyi-nyanyi. Nah, apakah itu adalah sesuatu hal negatif atau justru cara baru yang bisa memudahkan masyarakat untuk menerima dakwah, Cak? Dulu kalau pernah kita ulas balik ya, ada nada dan dakwah yang dipelopori oleh Roma dan almarhum ya Roma Irama dan almarhum Haji Zainuddin MZ. Mereka satu podium, satu panggung dengan tema nada dan dakwah. Jadi bagaimana Roma itu berdakwah dengan nada dan irama lagunya. Ya. Syair-syair lagunya itu bernuansa dan bernilai dakwah semua. Kemudian Zainuddin dengan orasi yang terkenal dai sejuta umat itu, dia berkolaborasi, terciptalah program nada dan dakwah. Jadi dakwah itu bisa juga pendekatannya melalui musik. Jadi meskipun musik di antara kalangan kita ada yang haramkan, kemudian ya dalam tanda kutip ya mungkin, tapi sebenarnya penyebaran Islam di Indonesia ini salah satunya juga melalui seni. Kita lihat Wali Songo, Sunan Kalijaga. Wali Songo itu kan berdakwahnya lewat seni ya. Seni. Jadi memang disesuaikan dengan kultur dan budaya kita. Nah, terlepas itu semua, memang kalau ada musik-musik yang justru menimbulkan mudarat dalam dakwahnya, ya saya kira itu perlu diminimalisir. Asal agar pesan dakwah itu tetap sampai gitu. Jadi tidak fokus terhadap musiknya, tapi bagaimana dakwah lewat musik itu lebih kita tarik maknanya, syair-syairnya itu memang bernuansa isi tentang dakwah gitu, Mbak. Nah, menurut Cak Soim nih, zaman sekarang sebagai dosen juga nih, Cak, mahasiswa itu gimana sih, Pak, cara kita memasukkan nilai-nilai dakwah itu biar sampai ke mahasiswa atau ke masyarakat secara umum yang banyak Gen Z sama Gen Alpha sekarang, Cak? Ya, sekarang istilahnya Gen Z ya. Kalau kita ini dulu entah gen apa. Tapi yang jelas ya, yang jelas terkait dengan perkembangan itu semua media, itu saya sering di pertemuan-pertemuan perkuliahan, bahkan pada mata kuliah ilmu dakwah sendiri, itu saya wajibkan kepada mahasiswa itu, setiap mahasiswa itu wajib membuat story
di WA maupun di beranda FB-nya yang berisikan tentang dakwah, ajakan, kebaikan. Itu dari sisi pesannya. Kemudian dari sisi penampilannya, dakwah bilhalnya, itu tadi. Anda sopan, Anda berdandan cantik, Anda anggun, itu sudah termasuk dalam kategori berdakwah. Maka kalau Anda mahasiswa, sering saya tekankan mahasiswa patuhi kode etik karena itu bagian dari nilai-nilai dakwah. Kalau kita belum mampu, dakwah bil mimbarnya. Bil mimbar. Itu maksudnya gimana, Cak? Ya, kita kan masing-masing kita ini kan potensinya berbeda-beda, Mbak, ya, skillnya. Kalau kita tidak punya keahlian untuk ceramah atau berpidato, berdakwah di mimbar, itu kita paksakan ya tidak akan jadi. Malah nggak nyampe. Enggak lah, nggak nyampe. Tapi yang punya skill dakwah di mimbar itu kita terus motivasi, kita poles supaya benar-benar jadi. Ada beberapa alumni kita mungkin yang sekarang ini sudah dapat sertifikasi dari program Dai Muda yang dikirim untuk para audien atau jamaahnya. Nah, gitu. Baik, Cak Soim. Mungkin ada yang Cak Soim pengen sampaikan nggak sih ke generasi-generasi sekarang tentang dakwah, cara berdakwah yang baik, atau mungkin ke pendakwah-pendakwah juga nih, Cak. Apa yang harus dilakukan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi digital dan era digital saat ini? Iya, kalau untuk para pendakwah tentu beliau-beliau itu sudah mahir semuanya ya. Kita ajakannya, pendekatannya itu lebih kepada ya adik-adik mahasiswa kita ya. Ayo bagi yang punya potensi mengembangkan dakwah, kita latih cara berdakwah kita itu dengan dakwah yang benar. Metodenya diperbaiki, medianya itu dipelajari supaya pesan dakwah itu memang sampai dan diterima oleh khalayak atau masyarakat secara umum. Itu berkaitan dengan keahlian dakwahnya. Kemudian yang lebih penting lagi saya kira kita kembali kepada pengertian dakwah secara umum dan sederhana tadi. Kalau posisi kita sekarang sebagai mahasiswa, ya kita kuliah itu kan tidak hitung-hitungan tentang nilai saja kan, Mbak. Benar-benar. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana kita memupuk kemudian membangun prestasi sosial akademik kita. Artinya ya kita juga kuliah tapi juga bersosialisasi dengan kawan-kawan, bertemu ramah dengan lingkungan, dengan masyarakat. Karena bersosialisasi, kita punya prestasi sosial akademik itu termasuk juga bagian dari dakwah tadi. Kalau kita baik hubungan kita dengan sesama, dengan masyarakat kita, nanti sesudah kita selesai kuliah dari sini, itu lebih luar biasa lagi ketimbang ya dibandingkan IPK itu tadilah. Nah, jadi hanya angka itu saja. Tapi yang lebih penting bagaimana potensi adik-adik itu memang sudah dibekali dari sekarang, terutama kecerdasan sosial akademiknya tadi. Jadi dia juga peduli dengan lingkungannya, lingkungan masyarakat. Karena basic saya memang pengembangan masyarakat, Mbak. Jadi memang penekanannya itu sangat mustahil sekali Anda menjadi sarjana dakwah kalau Anda tidak kenal dengan masyarakat. Benar. Maka salah satu kunci dan syarat sarjana dakwah itu salah satunya harus pandai bermasyarakat. Pandai bermasyarakat. Pandai Boleh bermasyarakat. ansos ya, Cak ya? Nggak boleh. Baik. Nah, mungkin pesan-pesan nih Cak Soim ke mahasiswa Cak Soim atau secara umum nih agar kita tuh rajin juga ikut berdakwah nih, dengan cara yang sederhana. Ya, sekali lagi, mari kita manfaatkan terutama media-media yang kita miliki lah untuk terus mengembangkan dan menyampaikan pesan dakwah ini kepada siapapun, dimanapun, dengan cara apapun, kemudian dengan berbagai kemampuan kita masing-masing. Kita hari ini dakwah kita bisanya masih melalui busana. Iya.
maka berbusana yang rapilah karena itu merupakan bagian dari berdakwah. Kemudian kita belum bisa berdakwah lewat panggung. Hari ini masih bisanya melalui perkataan dan perbuatan. Maka berkata dan berbuat baiklah karena itu juga merupakan bagian dari nilai-nilai dakwah itu. Nah, bagi kita yang sudah punya kemampuan, skill berdakwah di mimbar, mari kita pupuk terus itu. Kita asah lagi, kita tambah lagi ilmu pengetahuan agama kita. Mudah-mudahan profesi itu memang benar-benar menjadi asbab diangkatnya keberuntungan bagi kita yang punya potensi mengembangkan dakwah melalui mimbar. Baik, karena hidayah itu bisa datang dari mana saja, dari siapa saja juga ya. Dari siapa saja. Oke, ini Cak, saya mau tanya nih satu lagi nih Cak. Kira-kira karena sekarang ini kan banyak tren-tren terbaru nih dari media sosial, mungkin dari joget-joget atau apa. Kalau misalkan kita menggunakan itu, mengikuti tren tapi juga tetap diimbangi dengan berdakwah, menyampaikan hal-hal yang baik, apakah itu boleh nih Cak? Mungkin saya joget-joget di depan TikTok tapi ada tulisan tentang dakwah ini itu apakah boleh nih Cak? Ya, karena mazhab saya, role model saya Cak Nun, ya boleh saja. Yang tidak boleh itu Anda kalau jadi Tuhan itu baru tidak boleh. Jadi ya kita joget sewajarnya, tapi ada nuansa pesan dakwahnya silahkan monggo saja. Ya, jadi kembali lagi bahwa dakwah itu ternyata juga sangat luas sekali bagaimana kita memahaminya, tidak sempit ya kan. Jadi orang alumni dakwah itu memang sangat humanis sekali, sangat bersosialisasi dengan sesama dan sangat toleran sekali ya. Jadi memang sangat dibutuhkan ilmu dakwah itu, terutama bagi kita yang ingin terjun di dunia masyarakat nanti ya. Bagaimana pendekatan kita, dakwah kita dengan sesama, dakwah kita dengan misalkan non muslim, itu semuanya insya Allah itu ada aturan dan rambu-rambunya. Begitu. Mungkin boleh silahkan joget-joget tapi tetap jangan berlebihan gitu ya Cak ya. Rambu-rambu, kaidah dan budaya tentu harus tetap kita perhatikan. Tetap dipegang nilai-nilai Islam itu, nilai-nilai budaya sama semua tetap harus dipegang. Baik, Cak Soim, apakah ada yang pengen disampaikan lagi nih Cak? Terima kasih, saya merasa bangga dengan program Dosen Hub bersama Mbak Nafi ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Amin. Dan saya kira ini lebih ke depan insya Allah akan lebih maju lagi, dan banyak saya kira topik-topik yang menarik yang ingin kita lanjutkan melalui program Dosen Hub ini. Nanti kita bisa undang Cak Soim lagi ya Cak? Insya Allah. Terima kasih Mbak Nafi sekali lagi. Sama-sama Pak Soim. Terima kasih Pak Soim sudah datang di Dosen Hub dan sudah memberikan pengetahuan dan berbagi informasi terkait tentang dakwah masa kini. Nah, buat Suska Zen, jangan lupa untuk yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih banyak saya ucapkan. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar siapa nih role model atau ustadz-ustadz favorit kalian, boleh tuliskan di komentar. Nah, sekian podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.